Tadris Fisika IAIN Palangkaraya. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai latar historis dan juga logis mengenai perkembangan pendidikan Islam. Untuk mengetahui pembahasan lebih lanjut, silahkan menyimak video saya berikut ini. Terima kasih. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama, di sini ada latar historis dan logis kelahiran dan perkembangan studi Islam. Ada beberapa penjelasan mengenai latar historis dan logis kelahiran dan perkembangan studi Islam. Yang pertama, sejarah kelahiran studi Islam. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan studi Islam di dunia. Yang mencakup, yang pertama ada pertumbuhan dan perkembangan studi Islam di dunia Muslim. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan studi Islam di dunia Barat. Dan yang ketiga adalah pertumbuhan dan perkembangan studi Islam di Asia Tenggara. Kita langsung saja masuk yang pertama, yaitu sejarah kelahiran studi Islam. Dalam sejarah awal perkembangan Islam, pendidikan Islam sebagaimana yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW merupakan upaya pembebasan manusia dari belenggu akidah yang sesat dan telah dianut oleh kelompok Quraisy, dan upaya pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan suatu kelompok terhadap kelompok lain yang dipandang rendah status sosialnya. Metode yang digunakan oleh Nabi mula-mula adalah personal individual, kemudian meluas ke arah pendekatan keluarga, yang pada gilirannya meluas ke arah pendekatan sosiologis atau masyarakat. Ada beberapa kota yang menjadi pusat kajian Islam di zamannya, yakni Nishaburi, Baghdad, Kairo, dan Damaskus. Dan ada 4 perguruan tinggi tertua di dunia Muslim, yakni Nizamiyah di Baghdad, Al-Azhar di Kairo, Mesir, Cordova, Kairouan Amir Nizam Al-Muluk di Maroko. Pertumbuhan dan perkembangan studi Islam di dunia. Yang pertama ada di dunia Muslim, lalu di dunia Barat, dan di Asia Tenggara. Baik, kita akan masuk penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, sejarah dan perkembangan studi Islam di dunia Muslim. Studi Islam sekarang ini berkembang hampir di seluruh negara di dunia, baik di dunia Islam maupun bukan Islam, seperti Universitas Al-Azhar di Mesir dan Universitas Ummul Qura di Arab Saudi. Di Teheran didirikan Universitas Teheran. Di universitas ini, studi Islam dilakukan dalam satu fakultas yang disebut Kulliyat Asy-Syariah atau Fakultas Syariah, yang di dalamnya terdapat program studi Usuluddin, tasawuf, dan sejenisnya. Sejarah singkat prestasi umat manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dikemukakan misalnya oleh George Stanton sebagai berikut. Pertama, fase 450 sampai 700 sebelum Masehi yang disebut zaman Platon, yang kemudian diikuti oleh Aristoteles, Euclides, Archimedes, dan seterusnya. Kedua, tahun 600 sampai 700 Masehi disebut sebagai zaman Cina dengan tokoh Xin dan I Ching. Ketiga, 750 sampai 1258 yang disebut zaman kejayaan Muslim selama 350 tahun pertama, atau 750 sampai 1100 Masehi. Kejayaan tersebut didominasi dan secara mutlak dikuasai sarjana-sarjana Muslim, yaitu Jabir, Khawarizmi, Al-Razi, Mas'udi, Wafa, Al-Biruni, Ibnu Sina, Ibnu Haytham, Umar Al-Khayyam. Yang selanjutnya ada sejarah dan perkembangan studi Islam di dunia Barat. Kajian tentang keislaman di Barat sudah ada sejak abad ke-19, yaitu ketika para sarjana Barat mulai tertarik mempelajari dunia Timur, khususnya dunia Islam. Kajian keislaman di Barat lebih terfokus terutama pada bidang filsafat dan ilmu pengetahuan. Karena itu, yang dipelajari oleh akademik Barat pada awal-awal Renaissance adalah karya-karya para filosof dan saintis Muslim. Karya Ibnu Sina, Al-Qanun fi At-Tibb misalnya, menjadi rujukan paling penting ilmu kedokteran di Eropa selama lebih dari 3 abad. Begitu juga buku penting Ibnu Rushd, Fas al-Maqal, menjadi rujukan kaum tercerahkan di Eropa untuk menghadapi dominasi gereja. Beberapa anggapan Barat yang memandang agama Islam sebagai agama konflik dipengaruhi oleh pemahaman mereka
terhadap konsepsi dasar konflik sosial. Tradisi akademis masyarakat Barat menganggap bahwa konflik sosial berskala besar biasanya dibedakan dalam perang suci dan perang sipil. Perang sipil diartikan perang yang terjadi di kalangan sipil tanpa menggunakan label agama sebagai justifikasi perang. Sedangkan perang suci adalah perang yang menggunakan semangat agama. Perang ini juga biasa diterjemahkan dengan perang demi keadilan. Studi Islam di negara-negara Barat diselenggarakan di beberapa negara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada di Kanada, lalu Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Jerman, Australia, dan sebagainya. Selanjutnya ada sejarah dan perkembangan Islam di Asia Tenggara. Sebagai wilayah kajian maupun sebagai salah satu area kajian, Islam di Asia Tenggara dan untuk Indonesia khususnya pada awalnya tidak menarik perhatian. Meskipun demikian, dalam perkembangannya, dengan memakai ukuran apapun, Islam di Asia Tenggara merupakan suatu komunitas muslim penting. Ada beberapa alasan mengapa Islam di Asia Tenggara mendapat perhatian. Pertama, perkembangan Islam di Asia Tenggara mengesankan, terutama jika dikaitkan dengan wacana global dunia. Dalam menyikapi pertumbuhan dunia akibat globalisasi, Islam di Asia Tenggara bisa dikatakan sebagai salah satu yang paling maju. Perkumpulan intelektual muslim Asia Tenggara. Kedua, corak pendidikan para intelektual muslim di Asia Tenggara yang lebih menerima ide-ide ilmu sosial yang berkembang di Barat, seperti Nurcholish Madjid, Kunto Wijoyo, Anwar Ibrahim, Chandra Muzaffar, dan sebagainya. Ketiga, Islam di Asia Tenggara memberikan gambaran real terhadap apa yang disebut sebagai Islam lokal, yang mencerminkan suatu pertemuan budaya, sosial, dan intelektual antara budaya lokal dan Islam. Beragamnya suku bangsa dan etnis di Asia Tenggara memberikan gambaran nyata bagaimana Islam dapat bertahan sekaligus membentuk suatu komunitas religius. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.